Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Desi Yuswika dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung, Pekerjaan Ambarawa dengan NIM 855721853. Baik, di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap yaitu model 221 pada kelas 3 pelajaran matematika dan kelas 4 pelajaran bahasa Indonesia. Baik, selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, bahagia. Bahagia selalu ya untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Untuk hari ini, kenapa sih kok kita berkumpul antara kelas 3 dan kelas 4? Jadi, hari ini itu kebetulan Ibu Siti di kelas 3 itu tidak bisa masuk karena berhalangan hadir, ada kegiatan di luar sekolah. Jadi anak-anak kelas 3 kita gabungkan ke kelas 4 yaitu dengan cara pembelajaran kelas rangkap, yaitu menggabungkan kelas 1 ke kelas lainnya, yaitu contohnya kelas 3 dengan kelas 4. Baik, untuk selanjutnya silahkan untuk ketua kelas 4 untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, untuk selanjutnya Ibu mohon kepada anak-anak semua kelas 3 dan kelas 4 untuk berdiri sejenak ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Ibu pimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih untuk kelas 3 dulu. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Izin atau gimana? Oh, berangkat semua, alhamdulillah. Untuk kelas 4? Hadir semua, Bu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita bisa hadir semua pada hari ini ya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu semoga yang pertama untuk kelas 3 dulu ini ya. Semoga siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar ya. Setelah pembelajaran ini, terus setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dan perkalian dengan benar gitu ya. Terus untuk kelas 4, semoga siswa dapat membaca, mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dan teks tulisan dengan mandiri ya. Terus yang kedua, setelah membaca diharapkan siswa itu mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dan teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Baik, untuk selanjutnya, jadi di sini Ibu akan ini ya ke kelas 4 sebentar ya. Jadi untuk kelas 3 silahkan tenang dulu. Jadi untuk kelas 4 silahkan anak-anak itu buka halaman 65. Nah, di situ ada teks bacaan, silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu. Jangan berisik ya. Harap tenang, silahkan baca halaman 65 di buku tema kalian. Terus mengerti ya untuk tugasnya. Nanti akan Ibu jelaskan tentang materinya setelah kalian untuk membaca cerita tersebut. Selanjutnya untuk kelas 3. Jadi materi kelas 3 itu ya kita belajar tentang matematika, yaitu tentang sifat-sifat operasi bilangan, yaitu ada sifat kumulatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Terus ada juga yaitu yang kedua yaitu contoh penggunaan sifat-sifat operasi bilangan. Jadi di sini Ibu akan membahas tentang sifat komutatif ya. Nah, sifat komutatif disebut juga dengan sifat
tukaran atau sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif ini pada penjumlahan, bentuk umum dari sifat kumulatif pada penjumlahan yaitu A plus B sama dengan B plus A. Untuk memperjelasnya, yaitu contohnya 5 ditambah 1 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Terus 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi kayak cuma kebalikannya aja ya. Angkanya dipindah, yang tadinya di belakang sekarang pindah di depan, yang di depan di belakang, kayak gitu. Terus ada juga sifat komutatif pada perkalian, yaitu bentuk umum dari sifat komutatif perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A. Untuk memperjelasnya yaitu dengan contoh 5 kali 7 yaitu 35, atau 7 kali 5 yaitu 35. Jadi cuma kayak kebalikannya aja gitu ya. Gimana anak-anak? Mengerti? Apa ada pertanyaan? Iya, siapa bertanya? Iya, contohnya 10 tambah 2 berapa? 12. Iya, kalau dibalik 2 tambah 10 yaitu berapa? 12. Sama ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi setelah ini silakan anak-anak buka halaman 35. Di situ ada latihan ya tentang materi tadi. Silakan kerjakan nomor 1 sampai 5. Ibu tunggu ya sampai pelajaran ini selesai. Halo, gimana anak-anak kelas 4? Iya, jadi sudah baca semua ya? Iya, jadi selanjutnya untuk materi kelas 4 yaitu tentang gagasan pokok dan pendukung. Jadi setiap paragraf dalam bacaan memiliki gagasan pokok atau inti. Dalam satu paragraf yang baik hanya ada satu pokok bahasa. Ada satu pokok gagasan gitu ya. Gagasan pokok atau gagasan utama terdapat pada kalimat utama yang terletak di awal, dan akhir atau menyebar di seluruh paragraf. Terus gagasan pokok merupakan dasar dari sebuah paragraf, dikembangkan dalam kalimat-kalimat pendukung. Ya. Terus ada ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama yaitu kalimat utama terfokus pada isi dari topik paragraf. Terus yang kedua bersifat umum. Yang ketiga terdapat pembahasan yang diulang-ulang terkait suatu hal. Terus selanjutnya yaitu ada gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung yaitu gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok, yaitu gagasan pendukung umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat yang disebut kalimat pendukung. Kalimat pendukung bersifat khusus ya, bukan umum. Sudah paham ya anak-anak untuk kelas 4? Ya, terus jadi selanjutnya untuk kelas 4 silahkan cerita tadi kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Setelah itu nanti kita kumpul. Baik, sudah selesai semua ya. Silakan untuk anak-anak. Untuk kelas 3 ada di sebelah kiri dan kelas 4 ada di sebelah kanan ya untuk tugasnya. Baik, sudah semua ya. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran ini untuk kelas 3 pelajaran matematika yaitu sifat kumulatif, yaitu contohnya penjumlahan yang seperti AB plus B sama dengan B plus A, yaitu contohnya kayak 7 tambah 1 sama dengan 8, 1 tambah 7 sama dengan 8, cuma kayak dibalik-balik gitu aja ya, mengerti ya. Terus untuk kelas 4 tentang tentang ini gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu gagasan utama terdapat pada kalimat utama, yaitu di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Terus penyebutannya biasanya di seluruh paragraf. Terus ada ciri-cirinya tadi ada 3 ya. Kalimat utama terfokus pada isi dari topik paragraf, bersifat umum, terdapat pembahasan yang diulang-ulang. Terus untuk gagasan pendukung yaitu bersifat kalimat pendukung saja gitu ya. Kurang lebih seperti itu anak-anak ya. Pembelajaran hari ini selesai. Silahkan dipimpin doa. Untuk ketua kelas 4 silahkan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri
Sebelumnya terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.